Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Sabtu 7 Mei 2022, diambil dari Kejadian 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada ucapan atau upama dari orang Batak yang mengatakan begini, Ina naso olo patarus adurabion. Anak naso olo manarus malaut pamanganna. Dari upama atau pasa orang Batak ini ingin mengatakan kalau ibu yang tidak mau memberikan air susu kepada anaknya, maka dia memiliki sakit di dalam tubuhnya. Tetapi anak yang tidak mau menyusu kepada ibunya, dikatakan dalam kata ini mengalami sakit sariawan. Perkataan ini ingin mengatakan bahwa di dalam kehidupan yang berkeluarga harus saling mengajar dan harus menerima ajar. Orang tua harus mengajarkan kebaikan firman Tuhan kepada anak-anak, dan anak-anak juga harus mau menerima ajar firman Tuhan dari orang tuanya. Itu mengapa Yakub mengatakan, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, bahwa Yakub menasehati, memberitakan firman Tuhan kepada seisi rumah dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Dan kita harus ingat ketika orang tua membawa anaknya untuk dibaptis, ada 3 janji orang tua kepada Tuhan. Harus mengajarkan di dalam kepercayaan, harus memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak, dan harus membawa ke dalam gereja Kristen Protestan. Oleh sebab itu melalui perikop ini ingin mengatakan, ajarlah anak-anakmu di dalam kepercayaanmu. Ajarlah seisi rumahmu di dalam iman kepercayaan. Ajarlah seisi rumahmu dan anak-anakmu di dalam firman Tuhan dan datang untuk beribadah. Kemudian Yakub mengatakan di dalam teks kita pada hari ini, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Ini ingin mengingatkan bahwa tidak ada yang paling penting di rumah itu kecuali firman Tuhan. Tidak boleh ada di rumah itu yang paling tinggi selain firman Tuhan. Kemudian Yakub mengatakan, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ini ingin mengingatkan kepada kita. Yakub berkata melalui firman Tuhan pada hari ini mengatakan, sesama keluarga harus saling memaafkan. Sesama keluarga harus saling menguduskan. Bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa suami dapat menguduskan istrinya dan istri dapat menguduskan anak-anaknya. Oleh sebab itu tidak ada anak-anak yang cemar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perikop ini ingin mengingatkan kepada kita, memberitakanlah firman Tuhan di dalam keluarga, memberitakanlah firman Tuhan seisi rumahmu, dan saling memaafkan, saling menyucikan, saling mentahirkan antar sesama keluarga. Jangan sampai menunggu tahun baru, ujung tahun baru meminta maaf. Tetapi setiap hari, setiap sendi kehidupan harus saling memaafkan. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, setia memakai masker, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk selalu memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada seisi rumah, dan juga agar kami saling menyucikan, saling mentahirkan sesama keluarga.
Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kami yang sekeluarga di dalam menjalani aktivitas kami, di dalam menjalani kehidupan kami, agar kami menjadi keluarga Kristus yang setia terhadap firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.